Syekh Hadi Guntur itu gurunya si Joko Kendil ini menyuruh beliau untuk sekarang ini ke Gunung Muria, yaitu kalau nggak salah ada di Jawa Tengah juga di daerah Kudus sana, untuk ngambil tongkatnya yang dulu pernah dipendem di sana gitu. Tongkat dari guru itu Tongkat dari dikatakan bahwa Joko Kendil itu menaik sebuah kendaraan goib ya. Mungkin di sini bisa dibilang maung gitu kalau orang Sunda bilang ya. Kalau umumnya macan gitu kan. Nah, gimana nih menurut pandangan Habib? Bukan dia tanya bagaimana keadaan atau dirinya itu nggak ngerasa sakit. Apa yang ditanya pertama? Bagaimana Rasulullah? Di mana Rasulullah? Dia langsung bangkit, dia mau ketemu Rasulullah. Kan itu dia naik kendaraan. Karena kan ada yang bilang di berita-berita bahwa Joko Kendil katanya naik motor. Saya nggak tahu nih bener atau enggak, takutnya itu fitnah kan. Mohon maaf karena saya cuma membaca artikel aja gitu kan. Nah, itu gimana tuh Bib hukumnya tuh Bib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sahabat di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Seperti biasa, malam ini ditemani oleh Habib Muhammad Noval Syami Alatas, dan kita membahas memang yang topik yang sedang viral saat ini. Malam ini sekiranya kita mau membahas apa nih Habib? Katanya lagi viral. Iya, viral seorang musafir yang mengatasnamakan dirinya Joko Kendil. Dan memang kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke kita. Sebenarnya Joko Kendil tuh dalam perjalanan spiritual itu ada nggak sih seperti itu? Nah, malam ini kita akan bahas bagaimana tentang Joko Kendil bersama Habib Muhammad Noval Syami Alatas. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, subscribe, dan komen biar kita semua yang ada di sini nih, semua saya bersama tim-tim saya terus semangat memberikan berita-berita yang menarik atau cerita-cerita yang menarik, fenomena-fenomena yang menarik untuk kalian di rumah. Oke, langsung aja kita bahas malam ini tentang Joko Kendil. Sekarang kita bahas dulu dengan kata musafir. Ya, mungkin sahabat di rumah pengen tahu Habib, mungkin ada sebagian yang belum tahu. Ya, musafir sendiri itu bagaimana sih? Ya, musafir itu kan orang yang melakukan perjalanan jauh sebenarnya. Dari satu kota ke kota lain, atau dari yang dikatakan musafir itu adalah ada kategori jauhnya gitu loh. Orang bisa dikatakan musafir itu kalau dalam zaman dulu itu dikatakan harus melewati 3 sungai. Zaman dulu tuh ya. Zaman dulu harus melewati menyeberangi 3 sungai yang mungkin zaman dulu kan kalau di Saudi sana atau di Arab sana, di daerah timur sana kan sungai itu jauh-jauh. Nah itu harus melewati 3 sungai. Nah kalau di sini sekarang perkiraan yang disebut musafir itu sekitar 78 km sampai 80 km. Itu udah termasuk orang yang melakukan perjalanan jauh yang disebut musafir. Oke. Nah, berarti si Joko Kendil ini udah termasuk golongan musafir ya, Bib? Musafir banget, karena kan beritanya yang kita dengar juga Joko Kendil ini itu sudah melakukan perjalanan dari umur 21 tahun. Wow. Lama juga berarti ya? Juga, iya. Kalau nggak salah kalau dari tahunnya itu 2001, 2002 ya. Udah mulai dia dalam perjalanannya ya. Nah, memang musafir sendiri kan berarti. Nah, mungkin juga ada yang belum tahu nih, Bib. Musafir itu berarti jalan kaki atau boleh naik kendaraan? Boleh naik kendaraan sebenarnya. Kalau zaman dulu ya jalan kaki atau naik kuda kan, atau naik onta gitu. Kalau sekarang kita punya motor, kita punya mobil, yang penting sudah terpenuhi syarat itu, yaitu namanya musafir. Dan ada ketentuan-ketentuan atau ada plus bonus, misalkan kayak bisa kodok sholat, bisa apa namanya bisa takhir atau bisa jamak takhir atau jamak asar itu di seorang musafir itu bisa. Kalau lagi puasa Ramadan
bisa tidak puasa dulu sebagai musafir itu dapat di situ. Tapi sudah melewati batas dari 70 sampai 80 km. Oh gitu. Nah, kalau kita tarik pada zaman dulu gitu ya, musafir itu pasti kan dia melakukan suatu keputusan tersebut punya tujuan dong. Iya. Nah, kalau cerita pada zaman dulu terus nanti kita tarik ke zaman sekarang ini, ya pada zaman dulu biasanya seorang musafir tuh apa sih tujuannya gitu? Kayak Nabi aja hijrah itu kan bisa disebut musafir. Iya ya benar ya, dari Mekah ke Madinah. Itu udah disebut musafir, beliau jalan kaki sama umatnya di para sahabat. Itu udah disebut musafir. Otomatis kan di sini orang yang melakukan perjalanan jauh itu pasti ada tugas. Nggak mungkin orang perjalanan jauh kalau cuma jalan-jalan doang nggak ada tujuannya. Ngapain juga ya? Ngapain juga sebenarnya. Tugas-tugas itu kan bisa dari gurunya, bisa dari bisyarah yang dia dapat dari mimpi, dia belajar ilmu, atau memang dia sedang mau mengunjungi keluarga, itu pun bisa sebenarnya. Misalkan kayak kita mudik nih dari Jakarta ke Jawa gitu, itu kan udah melewati lebih dari 80 km, itu kita disebut musafir juga. Gitu. Dan biasanya memang, nah kalau dalam spiritual, kan kalau kita lihat nih Joko Kendil ini berjalan memang untuk memenuhi sebuah spiritualnya ya Bib ya, karena kan dari kota ke kota gitu. Nah sekarang kalau kita tarik dalam kondisi di Nusantara, sejarah Nusantara, kembali kepada topik itu, sejarah Nusantara kita, adakah tokoh-tokoh yang menjalankan sebagai musafir? Banyak, kayak misalkan Wali Songo, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Syarif Hidayatullah, semua itu melakukan tapak tilas. Yang Prabu Siliwangi, terus Bunda Ratu Selatan atau siapapun leluhur kita itu pasti melakukan perjalanan jauh gitu. Ibarat kata kayak Raden Walang Sungsang dan Nimas Larasantang lah. Dari dia lahir, dia sudah Islam karena ibunya adalah Subang Larang dan Prabu Siliwangi, belajar itu ke Mekah. Nah, belajar ke Mekah ini kan dia melakukan musafir, dia menjadi musafir untuk tujuan belajar ilmu di situ. Nah, dari situ dia balik lagi ke Nusantara, otomatis kan jadi musafir lagi. Nah, begitupun yang Prabu, misalkan yang Prabu dari Pajajaran ke Pasundan, dari Pasundan ke Galuh Pakuan, dari Galuh Pakuan ke Cirebonan. Jadi kan semua menjadi musafir beliau. Apalagi zaman dulu beliau jalan kaki, bahkan cuma naik kuda. Makanya kalau dibilang sekarang itu dibilang napak tilas beliau semua ya. Napak tilas semua gitu. Nah, kalau nama Joko Kendil ya, sebenarnya Joko Kendil itu kan nama istilah ya Bib ya. Nah, kalau pada zaman Wali Songo, adakah sih istilah-istilah dari Joko Kendil seperti itu? Sebenarnya Joko Kendil itu gini, Joko Kendil itu disebut juga, ada yang nyebut itu dongeng, cerita masyarakat di daerah Jawa. Joko Kendil itu ada juga yang bilang Joko Kendil itu adalah sebutan salah satu muridnya Wali Songo juga, yaitu Sunan Kalijaga di situ. Karena Sunan Kalijaga tuh ada Joko Tinggir, ada itu kan murid-muridnya beliau semua. Nah, Joko Kendil ini kenapa dibilang Joko Kendil? Karena Joko Kendil ini adalah anak seorang janda tua yang ada cerita di kutub, bentuknya itu kayak kendil. Kendil itu tempat periuk tempat beras gitu, bulat jadi palanya kecil, badannya bulat, kakinya kecil. Nah, kenapa disebut Joko Kendil di situ? Di masyarakat Jawa itu sejarah tersebut santer banget gitu loh. Jadi ada tuh ya? Ada. Nah, berarti tadi kan dibilang ada seorang anak yang dikutuk gitu ya? Kalau kita bahas sekarang nanti kepanjangan dong, Bib. Kenapa dia dikutuk? Kenapa dia istilah jadi Joko Kendil seperti itu? Iya, dikutuk itu karena karena kesalahan orang tuanya saat itu. Gitu. Oke, nah kita kembali ke fenomena yang terjadi sekarang ya. Kita lihat nih luar biasa sekali Joko Kendil ini, sampai ada orang yang datang nyamperin minta doa ataupun ya minta kebarokahan lah, minta air atau segala macam.
Nah, menurut pandangan Habib sendiri bagaimana? Nah gini, dalam satu hadis atau dalam satu riwayat, doa seseorang yang itu mustajab atau doa yang tidak pakai hijab langsung ke Allah Ta'ala dan gampang untuk dikabul sama Allah Ta'ala, itu adalah salah satunya doa dari seorang musafir gitu loh. Dan kita lihat sosok Joko Kendil ini adalah sosok orang yang melakukan perjalanan jauh, dia jalan kaki, dan saat waktu sholat dia berhenti untuk sholat. Dia nggak melepas kewajiban dia sebagai seorang muslim di situ kan. Nah, otomatis orang di sini meminta keberkahan seorang musafir itu. Betul. Untuk didoakan atau minimal dibacakan ayat suci Al-Quran atau dia itu, karena sebenarnya apa di sini? Keberkahan dia menjadi musafir aja sih sebenarnya, bukan orang khusus. Ya sebenarnya orang khusus juga bisa disebut karena nggak semua orang bisa mau berjalan gitu kan, melakukan perjalanan yang samina wa atona itu pun disuruh sama gurunya. Nggak ada itu, makanya. Dan saya juga heran kebanyakan netizen atau orang-orang di Indonesia ini bilang orang gampang percaya kalau berita itu berkedok agama. Loh, bukan berkedok agama di sini. Anda harus menyelami dulu agama seperti apa gitu kan. Apa itu musyafir, apakah keistimewaan musyafir atau keistimewaan ini. Jangan lihat orang yang orang berjalan ini pengen viral, enggak, dia kan punya khusus. Dia bilang saya disuruh sama guru saya, Syekh Hadi Guntur kalau nggak salah gurunya, itu dari Kendal kalau nggak salah. Syekh Hadi Guntur itu gurunya si Joko Kendil ini, menyuruh beliau untuk sekarang ini ke Gunung Muria, yaitu kalau nggak salah ada di Jawa Tengah juga, di daerah Kudus sana, untuk ngambil tongkatnya yang dulu pernah dipendem di sana gitu. Tongkat dari guru itu? Tongkat dari gurunya yang pernah dipendem di sana. Otomatis kan di sini orang yang disuruh guru otomatis samina wa ta'na. Dan yang dilihat bukan orangnya dia berjalan dalam maksud apa. Kita lihat perjalanan hidupnya. Perjalanan hidupnya dia, walaupun dia berjalan terus sebagai musyafir, dia pun tidak menghilangkan kewajiban dia gitu. Yang terutama adalah sholat 5 waktu itu gitu. Nah ini kan Masya Allah banget. Iya, luar biasa. Terkadang orang berjalan itu pun males sebenarnya. Iyalah, bener kan. Saya sudah jalan deket aja kadang capek kita kan. Ini terus berjalan gitu. Nah keistimewaan-istimewaannya kita nggak tahu kan. Beliau ini belajar ilmu apa dari gurunya, beliau ini mengamalkan apa dari gurunya, kita nggak tahu di situ. Jadi jangan semata-mata hanya berbicara, wah orang Indonesia gampang percaya kalau sudah berkedok agama. Loh, lihat dulu, pelajari dulu di situ. Jangan hanya asal ngucap, wah ini begini, wah ini begini. Benar ya. Jadi minimal kita melihat pertama sih sebagai murid dia taklid dong dengan gurunya, tidak apa yang gurunya inginkan, ya namanya seorang murid ya dia taklid, karena itu pasti dia tahu kan ada hal yang baik di situ. Dan kedua, dalam dia menjalankan perintah gurunya, dia tetap menjalankan kewajiban dia sebagai umat Allah gitu, umat muslim gitu kan. Nah itu kan menurut saya luar biasa ya. Oh iya, semua orang bisa begitu. Nah sekarang kan ada fenomena juga, dikatakan bahwa Joko Kendil itu menaik sebuah kendaraan goib ya. Mungkin di sini bisa dibilang maung gitu kalau orang Sunda bilang ya. Kalau umumnya macan gitu kan. Nah gimana nih menurut pandangan Habib? Itu kan istilah perkataannya dia gitu loh. Saat ditanya kok nggak capek gitu, ditanya kok saya nggak lari, kok saya nggak berjalan, saya mendunggangi macan putih. Di sini ada kiasan sebenarnya. Mungkin dia memang punya khodam atau penjaga atau seseorang yang bisa bertukar energi sama dia, mungkin berbentuknya disebut maung. Atau kiasan maksudnya maung itu apa? Kekuatan yang dia zikirkan dari setiap jalannya gitu. Oh iya benar, setuju, Gitu. saya setuju. Karena hewan yang kuat itu kan ibarat kata diistilahkan kan harimau, Betul. gitu kan. Jadi di situ disebutkan nama dia. Jangan, ya makanya kan Habib bilang itu jangan main langsung mencerna aja gitu. Harus dilihat dulu
Ada kiasan ya. Ada kiasan-kiasannya di sini karena nama-nama orang sebutan-sebutan orang spiritual ini nggak bisa langsung dicerna sama kita. Itu harus kita pelajari dulu, kita cerna dulu, kita lihat dulu gitu. Jangan langsung ente makan cerna langsung ngomongin ke orang lain. Kayak makan bakso ya. Harus dilihat dulu ini gimana, kenapa dia ngomong begini atau bagaimana. Kalau kita lihat kalau dia punya khodam macan putih ya mungkin punya gitu. Bisa jadi karena nggak ada istilah tidak mungkin betul. Di Nusantara ini dengan kebudayaan yang begitu besarnya gitu. Cuma jangan langsung dipercayai itu. Kita nggak tahu beliau ini saat berjalan itu beliau ini berzikir apa gitu. Karena tidak mungkin orang bisa sekuat jalan kaki itu kalau dia tidak dibekali dengan amalan-amalan yang baik dari gurunya. Betul, aku setuju Bib. Ya mungkin bisa juga kiasan, dibilang kata Nek Mau, bisa juga ya memang karena mungkin dalam perjalanannya dia zikir atau dia shalawat. Nah itu menjadikan kekuatan energi buat dia. Jadi kalau dia bilang, oh saya karena saya zikir, karena saya shalawat, karena sini nanti jadi polemik lagi, penjabarannya jadi panjang lagi. Nah lebih baik dia ngomong ya mungkin saja ya saya naik kendaraan macan putih gitu kan ya. Tapi ada mungkin juga dia memang bisa, memang punya ya Bib ya. Tapi kan memang kalau kita bicara untuk masalah seperti mau seperti macan putih, dan memang kalau memang itu bukan terkadang ya, kalau menurut saya ya memang kalau Mawung tersebut pengen ikut mau orang itu kan juga bisa juga ya Bib ya. Tapi di sini kondisi dalam hal yang positif ya maksud saya. Bisa juga kan Bib dia mendamping karena dia menyukai seorang sedang menjalankan spiritual seperti itu, ritual seperti itu. Bisa karena kan Joko Kendil pun beliau ini kan berziarah juga. Kayak kemarin saya pernah lihat video beliau ke Pekalongan. Beliau sempat berziarah ke makam Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas, Saibul Makom di sana di Sapuro di Pekalongan. Beliau menyempatkan di situ. Terus beliau ke Gunung Jati, beliau kemana? Beliau juga berziarah juga. Minimal mengirimkan Fatihah kepada wali-wali tersebut gitu kan. Nah di sini kan nggak tahu kita di dalam makam tersebut kan pasti ada khodam-khodam atau jin-jin muslim yang baik. Iya betul. Yang saat Joko Kendil ini membuka auranya atau energi yang baik, mereka ngikut untuk apa? Untuk mengikuti perjalanannya beliau. Iya mendampingi ya. Namanya hal kayak gitu kita walau-alam nggak ada yang tahu. Namanya dia suka gitu kan didampingi karena ya perjalanannya menurut saya luar biasa sih. Nah. Sekarang tadi kan Habib bilang dia ke setiap kota itu ada suatu amanah yang harus pesan-pesan yang harus diambil dari gurunya kan, tongkat lah atau apalah. Nah biasanya kalau dalam kehidupan spiritual nih Bib, mungkin nggak sih seorang guru kurang kerjaan, ambil deh tongkat saya di sana. Padahal kan intinya dia juga bisa ngambil sendiri gitu kan ya. Mungkin nggak sih Bib seorang guru tuh hanya sekedar ngetes aja kerjaannya atau bagaimana sih menurut Habib? Guru itu menyuruh seorang murid itu gak mungkin tanpa sebab. Betul, setuju. Mungkin tanpa sesuatu hal yang mungkin itu salah satu ujian untuk muridnya tersebut atau untuk meningkatkan kederajatan atau spiritual murid tersebut gitu. Makanya yang namanya murid ya harus samina wa ata'na. Sebenarnya saya pun seperti itu. Kenapa saya bisa di sini? Saya tahu sejarah ini, saya tahu bisa hidup di Jawa Barat ini karena juga saya disuruh guru gitu kan. Dan saya nggak pernah bilang tidak gitu. Samina wa ata'na aja, disuruh ke Jakarta ya saya ke Jakarta tanpa bawa apa-apa, nggak tahu disuruh mau kemana. Ya alhamdulillah sekarang bisa seperti ini gitu dalam perjalanan waktu yang penting saya nurut aja sama guru saya gitu. Pasti ada tujuan. Ada tujuannya masing-masing gitu. Nah itu dia untuk kalian-kalian yang pasti kan bertanya ngapain sih mau disuruh sama gurunya kayak gitu kan. Ya tentu seorang guru tuh punya tujuan ya. Bekal-bekal nilai-nilai kehidupan, filosofinya seperti itu ya Bib ya. Bukan berarti dia seenaknya merintah gitu. Enggak kalau seenaknya merintah bukan guru namanya. Cuma di sini kita lihat keberkahan itu kan bukan dari ilmu sebenarnya. Kita belajar ilmu di mana aja, bisa dalam kitab, bisa dalam kehidupan, bisa dari alam yang mengatur. Ini kan ilmu. Tapi kan otomatis orang yang paling beruntung itu adalah orang yang ada pembimbing.
Ada guru di situ. Nah ini yang guru ini yang bisa mengingatkan kita gitu, meluruskan kita yang tadinya kita mau belok akhirnya dilurusin lagi, kita mau belok akhirnya dilurusin lagi. Pakem. Nah itulah ada pakemnya gitu loh. Nah inilah yang harus kita takdim. Nah takdim itu adalah nurut. Nah keberkahan itu adanya di situ. Nah itu juga seperti kalau kita tarik dalam hukum Islam juga itu ada ya Bib kayak gitu ya. Contohnya Bib gimana Bib? Contoh-contohnya banyak banget, kayak misalkan Sunan Kalijaga lah ibarat kata sama Sunan Muria disuruh jagain tongkat berpuluh-puluh tahun, dia nurut aja. Lu ngapain orang kalau orang pikir ngapain lu nungguin tongkat dong di pinggir kali sampai berpuluh-puluh tahun. Dia takdim aja, dia percaya aja, dia samina wa atona aja sama orang yang dianggap gurunya. Akhirnya selama 40 tahun dia balik lagi gurunya, dibisikan syahadat, dibisikan sedikit, akhirnya Sunan Kalijaganya bangun, akhirnya menjadi wali karena kesabarannya, karena samina wa atonanya kepada gurunya. Itu dia, maksudnya karomahnya seperti itu. Mungkin prosesnya memang harus seperti itu, istilahnya takdimnya itu ya Bib ya. Jadi bukan berarti di semena-mena, karena memang ada tujuannya. Ya alhamdulillah akhirnya jadi wali kan beliau itu. Nah kalau dari itu kan cerita dari Nusantara kita Bib ya. Nah kalau kita cerita dari zaman Nabi, nah gimana tuh Bib antara hubungan guru dengan muridnya seperti apa? Ya Rasulullah punya sahabat kan, sahabat yang baik ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu karramallahu wajhah. Ini kan nurutnya Masya Allah sama Rasulullah SAW. Kayak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini satu sahabatnya Rasulullah, satu muridnya Rasulullah, satu orang kepercayaannya Rasulullah, dan juga dia mertuanya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini kan bapaknya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, walaupun dia mertua, tapi dia itu muridnya mantunya, yaitu Rasulullah SAW. Orang yang disebut dia percaya bahwa Rasulullah itu adalah orang yang mulia, dia nurut sama Rasulullah. Pernah ada satu kisah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini lagi naik kuda. Rasulullah ini lagi diguncing di Ka'bah. Di Ka'bah diguncing sama umat kafir saat itu kan, Quraisy lah. Kafir Quraisy di situ. Digunjang-gunjing, didorong Rasulullah. Ini Sayyidina Umar lari naik kuda, jatuh dari kudanya, akhirnya berlari. Itu nggak mikirin dia sakit, dia nggak mikirin apa, begitu cintanya dan takdimnya sama Rasulullah itu lari sampai dipukul sama kafir Quraisy. Dia bangkit lagi mau ketemu Rasulullah, mau menyelamatkan Rasulullah. Sampai yang dipukul itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pingsan. Nah, saat dibangunkan sama Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apa yang ditanya? Bukan dia tanya bagaimana keadaan atau dirinya itu nggak ngerasa sakit. Apa yang ditanya pertama? Bagaimana Rasulullah? Di mana Rasulullah? Dia langsung bangkit, dia mau ketemu Rasulullah. Nah, ini kan takdimnya seorang murid kepada guru gitu. Betul. Dia tidak memikirkan dirinya, tapi dia memikirkan bagaimana gurunya dulu, baru dia memikirkan dirinya. Betul. Karena ini keberkahannya ada di situ. Tanpa sebuah pertanyaan, tanpa sebuah request atau protes atau apa namanya udah seperti itu. Beda sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ya murid sama guru, muridnya yang gebelanga gitu loh, maksudnya banyakan protesnya gitu loh, banyakan istilahnya komentarnya gitu loh. Karena, ya itulah di zaman sekarang itu kan banyak seorang murid yang menebas gurunya sendiri. Betul. Ibarat kata begini, dia merasa dirinya itu lebih pintar daripada gurunya, akhirnya gurunya sendiri direndahkan sama dia, padahal ilmunya itu ya dari keberkahan dia dari gurunya itu kebanyakan seperti itu. Nah itu dia, itu yang hilang kesejatian antara guru dengan murid ya dalam spiritual tuh seperti itu. Untuk kalian di rumah yang sedang seperti itu tuh ya jangan sampai kayak gitu-gitu banget jadi manusia gitu kan ya. Joko Kendil itu kurang lebihnya ya memang takdim ya, maksudnya luar biasa ya Bib ya. Nah
dalam perjalanannya itu kan seorang musafir itu kan berarti kan ya dia untuk dia mempergunakan jasmaninya ya hanya 20% lah. Selebihnya dia mengutamakan rohaninya ya Bib ya. Nah hukumnya gimana misalnya nih dalam perjalanan nih, terus ada yang ngasih dia uang, blek nih Joko Kendil nih ada uang nih, ya hukumnya gimana tuh misalnya kalau dia terima terus dia jadikan itu dia naik kendaraan, karena kan ada yang bilang di berita-berita bahwa Joko Kendil katanya naik motor. Saya nggak tahu nih bener atau enggak, takutnya itu fitnah kan, mohon maaf karena saya cuma membaca artikel aja gitu kan. Nah itu gimana tuh Bib hukumnya tuh Bib? Memang nggak masalah, jadi kan itu kan rezeki yang Allah atur. Kita berjalan ke tempat jauh, Allah pasti ngasih orang-orang baik buat bantu kita. Karena di situ rezeki kita udah diatur, ada yang ngasih uang, ada yang kasih makan, ada yang minta mampir ke rumahnya untuk sekedar ditumpangi seorang musafir tersebut, itu kan kayak ke Joko Kendil, dikasih makan, dikasih ini, tapi dia berjalan lagi, nggak masalah, it's okay. Nah saat ada memang videonya Joko Kendil naik motor, nah kita lihat beritanya dulu di situ. Sekarang orang musafir lagi jalan kaki. Musafir itu bukan dinilai dari dia jalan kaki atau naik kendaraan, enggak. Tapi dari niat dan jauhnya dia berjalan. Nggak masalah Joko Kendil naik motor dulu sekalian sampai sana satu arah. Ya udah nggak masalah. Dia naik. It's okay, tidak mengurangi keberkahan dia menjadi musafir, tidak mengurangi urusan dia dengan gurunya, enggak. Yang penting kan dia tugasnya ke sini, ke titik A. Mau dia itu jalan kaki, mau dia itu terbang, mau dia itu naik kendaraan, mau dia nyelam, itu nggak masalah. Gitu. Jadi untuk teman-teman di rumah, karena kan mereka itu jadi terpaku dengan omongan ada macan yang nganterin saya, mungkin nunggangin gitu kan. Karena jadi pas lihat Joko Kendil naik motor langsung dibesar-besarkan, orang dia naik kendaraan kok, dia naik ini. Ya kita kalau nenelan cerita tuh jangan seutuh-utuh banget gitu ya. Siapa tahu orang yang lagi naik motor pengen dapat keberkahan juga dari seorang musafir, ya dia yang nawarin, naik dong ke motor saya, ya kan dia juga pengen dapat keberkahan dong nomor orang. Kayak saya nih, misalnya saya ada mobil nih, saya ketemu Joko Kendil di jalan, saya juga pasti istilahnya namanya orang musafir, ya udah yuk bareng sama kita seperti itu kan. Bukan karena Joko Kendil memang kemana-mana naik mobil atau naik motor, enggak. Kan ada orang mau atau ada tugas atau dia lagi pengen nyari keberkahan atau apa. Terus video yang terbaru beliau di Parangkusumo, beliau main HP, ya is okay, dia punya HP. Kenapa harus takarannya teknologi? Jangan langsung mengejas kayak gitu ya Bib ya. Dalam fikih ini kan nggak bisa. Kalau bilang semua itu bid'ah atau semua haram, bagaimana kita hidup di zaman sekarang yang begitu teknologi kita harus butuhin gitu loh. Nggak kayak zaman dulu surat-suratan pakai burung elang atau pakai burung mati, pokoknya nyampe nungguin ya. Nggak begitu konsepnya ya. Konsepnya nggak begitu, karena semua itu kan hukumnya mubah. Boleh, tinggal diperlakukan yang baik gitu. Nah seorang musafir masa nggak boleh main HP? Ya kita ini ya kayak tadi Abi bilang, kita ini balik kampung atau yang namanya mudik pulang kampung, itu otomatis kita ini sebagai musafir berpindah dari kota asal kita A ke kota asal kita B, yang penting jaraknya melewati yang tadi saya bilang 80 km. Itu aja, itu udah disebut musafir. Tuh kan, itu kan. Cuman kan tujuannya beda-beda. Tergantung tingkat atau tujuan ke spiritualnya atau tujuan maksudnya dia melakukan perjalanan tersebut. Dan memang seperti kita lihat kan Joko Kendil juga dalam perjalanan itu ke tempat-tempat yang luar biasa juga ya, petilasan atau ke tempat makom kayak gitu ya Bib ya. Iya, beliau berziarah ya. Beliau tidak menyimpang dari ajaran Islam. Beliau tidak menyimpang dari agama yang dia anut gitu loh. Dia masih sholat 5 waktu, dia masih beribadah, beliau masih berziarah,
beliau masih berzikir, beliau masih syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, beliau tauhidnya masih sama la ilaha illallah muhammadar rasulullah, ya selesai. Gak masalah seperti Gak itu. masalah. Tidak ada urusan dengan apapun itu. Dan kalau seandainya pun di jalan kamu lihat ada dia naik motor atau naik pesawat terbang sekalipun, jangan dipandang dari sisi Joko Kendilnya, karena udah pernah dengar masalah dia naik macan atau gimana. Siapa tahu orang yang ingin dia tumpang itu juga ingin mengharapkan sebuah keberkahan, jadi ditawarin. Nah, namanya Joko Kendil orangnya baik ya Bib ya. Dia juga pengen membagi keberkahannya juga, ya dia naik seperti itu. Jadi jangan, please deh, jangan langsung mengejat sesuatu tuh dengan seenak udel lah bahasa Jawa ya seperti itu ya. Ya gitu loh, kita butuh kebijaksanaan yang luar biasa dalam menilai sesuatu gitu. Benar kata Habib, jangan langsung ditelan mentah-mentah, blek. Kamu kan makan juga pengen juga digoreng, direbus atau diapain kan. Begitupun juga dengan berita gitu loh, jangan sampai mentah-mentah udah langsung aja seperti itu. Jadi menurut pandangan Habib ini berarti ya syah aja bila seorang Joko Kendil dalam spiritualnya, karena di setiap kota itu kan dia berbeda-beda tugasnya kan, untuk ngambil tongkat, untuk ngambil apa aja gitulah pokoknya. Ini kan yang baru ketahuan Joko Kendil. Kita nggak tahu wali-wali yang di luaran sana. Kita nggak tahu orang-orang para musafir. Baduy juga ya Bib ya. Orang Baduy yang kita lihat aja dari Banten, dia jalan kaki ke Bogor, dia jalan kaki itu kan musafir juga. Tiga tergantung niatnya. Kita nggak tahu siapa yang viral atau siapa yang ditunjukkan sama Allah Ta'ala. Intinya ambil untuk pelajaran diri kita, bukan untuk mengejar sesuatu hal yang buruk gitu. Betul. Benar-benar, saya setuju banget. Jadi hati-hati dalam diberikan sebuah pandangan ya Bib ya. Kalau kita balik kepada seorang Joko Kendil ya, ternyata kata Habib sebenarnya banyak musafir-musafir yang seperti itu ya. Contohnya orang Baduy ya, suku Baduy gitu ya. Cuma memang kebetulan yang sedang diangkat menjadi percontohan itu adalah Joko Kendil yang up nih ke masa, jadi untuk jadi pertontonan seperti itu. Sebenarnya kalau kata Habib dari dulu juga udah sering terjadi ya Bib. Dari dulu udah banyak banget sebenarnya. Kayak bukan kayak gini loh. Ini baru seorang musafir mengatasnamakan Joko Kendil. Sebelum Joko Kendil sekitar 4 tahun yang lalu, itu bukan Joko Kendil, ada Eyang Magelung Sakti. Eyang Magelung Sakti itu adalah muridnya Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Itu juga orang nyari beliau. Oh iya. Magelung Sakti itu semua nyari beliau karena beliau juga katanya muter. Masya Allah. Muter beliau. Dia mengatasnamakan Syekh Magelung Sakti. Nah, tinggal kita lihat di sini yang benar yang mana, yang masih melakukan syariat agama yang mana, yang tinggal tujuannya berbeda-beda lah. Sekarang mungkin yang lagi diangkat sama Allah Ta'ala Joko Kendil tersebut. Nah tuh, ya mudah-mudahan aja kita bisa ketemu ya Bib ya. Amin, insyaallah. Ya bukannya apa-apa, kita kan juga ada orang yang berani memberikan keputusan hidupnya untuk menjalani sebuah ilmu-ilmu kehidupan ya. Yang kita sendiri kita dapat aja kadang-kadang ujian walaupun baru sedikit aja kita udah ngeluh gitu kan. Nah untuk orang-orang kayak mereka itu bisa jadi sebenarnya sampel buat kita bahwa harusnya tidak ada keluhan dalam kehidupan. Joko Kendil kan modelnya cuma yakin pada Allah aja. Itu pembuktian loh, pembuktian nyata loh. Itu yang nggak bisa ditoleren loh. Karena apa? Ketika dia berpikir saya harus ke sana tujuan saya, gitu. Kemana sih? Ke Jogja atau kemana? Berarti kan modalnya dia tuh keyakinan kan? Nggak ada lebih dari itu. Alkul yakin, ya kan? Nah dari Joko Kendil itu kita bisa belajar justru. Belajar apa? Ya hakul yakin, dan mungkin Habib akan jelasin, dan itu ada di Al-Quran ya Bib ya. Hakul yakin kita kepada Allah ya Bib ya. Iya, harus yakin ketakwaan kita sama Allah Ta'ala kan disebut. Nah, yakin kita sama Allah Ta'ala. Nah betul, jadi itu adalah sebagai ibaratnya tuh bukan pengias ya, sebagai bungkusan dari doa kita ya Bib ya. Nah maka itu ketika ada fenomena Joko Kendil, saya dan Habib ngambil kesimpulan bahwa ya ambil nilai positifnya, yaitu ketika kita ingin mencapai tujuan kita, cita-cita kita, hakul yakin medali Bib. Setuju nggak Bib? Setuju. Nyatanya Joko Kendilnya nyampe ya Bib ya. Nyampe.
yang penting kita yakin aja dalam tujuan. Terus juga ada berita lagi, Joko ini ditanya tentang bagaimana ke depan 2023 atau 2024 atau bagaimana masa depan. Sebenarnya begini, ada satu ilmu memang yang namanya ilmu nujum atau ilmu ramal. Dalam Islam pun disebutkan di situ. Cuman nggak semua orang bisa melakukan ilmu seperti itu gitu loh. Itu hanya orang-orang khusus, bahkan sampai dilarang sama Allah Ta'ala untuk belajar ilmu itu, takutnya nggak beda jauh dari bisa menjadi kesyirikan atau menjadi kesombongan di situ orang yang bisa tahu masa depan, karena masa depan itu adalah misteri sebenarnya. Cuman kalau ditanyakan pendapat, orang kan pasti boleh berpendapat. Boleh. Kan? Kayak Jokowi bilang, bagaimana tahun 2023 atau bagaimana 2000 ini? Jokowi bilang, saya berharap 2023 nggak sama kayak 2019 yang banyak orang mati karena corona atau apa. Itu bagus sebenarnya. Cuman yang persepsinya kayak misalkan gampang sih sebenarnya meramal masa depan. Sebenarnya kuncinya itu apa? Sebutin aja semua kejadian. Kayak saya nih misalkan di November atau Desember ini, di akhir tahun ini pasti di tanah Jawa ada gunung yang meletus. Saya bilang begitu nih sekarang. Nggak tahu entah terjadi atau enggak, atau nanti ada yang mengalami air laut itu pasang naik. Itu di tahun ini, di akhir tahun ini. Terus juga pasti ada bencana, bukan bencana sebenarnya, ada satu kekisruhan di dalam jagat raya entertain kita, pasti ada nanti di akhir tahun ini. Jadi disebutin aja semua perkara. Ya, ada apa namanya, pesawat jatuh atau apa. Nah tinggal ngepasin aja gitu, spesifikasi apa. Seseorang bisa berpendapat, kecuali memang ada cara-cara khusus. Harus ada yang zikirannya bagaimana, yang memang dikasih karunia sama Allah Ta'ala, yang bisa memang melihat atau menerawang masa depan. Itu aja sih. Oh gitu tuh. Jadi nanti nih ada yang komentar nih pas Habib ngomong nih, Habib kok ngomong pasti segala macem ya, goreng-gorengan maut. Gitu. Iya Habib ya. Banyak sekarang orang ini mengambil hanya mentahnya saja, kayak misalkan saya gitu main kartu atau main tarot, main apa. Saya nggak pernah main tarot, saya cuma main kartu apa? Jemat ya. Kartu jemat, dari situ cuma spesifikasi aja. Dan saya selalu bilang, ini bahasa kartu boleh dipercaya, boleh tidak, semua karena Allah Ta'ala. Kan di situ. Mau ini benar atau tidak benar, semua karena Allah Ta'ala. Bukan karena kartunya, bukan percaya sama kartunya. Enggak lah. Nah, ini kan orang-orang yang bilang, wah Habib main kartu apa? Ini nggak tahu, ini baru lihat aneh main kartu. Ini nggak tahu di luar sana banyak Habib juga yang main kartu. Ada yang main kartu remi, ada yang main kartu gaple, ada yang apa. Jangan selalu ngejudge, wah Habib ini begini. Habib adalah perkataan apa? Nah, saya juga mau jelasin gini teh. Habib itu bukan tingkatan orang berilmu. Habib itu adalah sebutan seseorang yang memang mempunyai nasab darah kepada Rasulullah SAW. Itu yang disebut Habib. Beda, Habib itu bukan kiai. Maksudnya gini, saya belajar ilmu agama pesantren, keluar jadi ustadz, ngajar. Habis ustadz, bukan gelar lah. Tuaan sedikit, punya murid 40 orang, jadi kiai. Terus pergi haji jadi kiai haji. Habis itu jadi Habib. Bukan. Habib itu sebutan, bukan gelar ya tadi. Nah, di situ harus kita pahamin dulu, jangan main cerna, wah ini jadi orang bodoh akhirnya. Ya, makanya bijak-bijaklah seperti itu ya. Terkadang kita kan hal-hal kayak gitu juga bukan untuk kita percaya, kita anggap mainan. Ya gimana ya, seperti itu membaca seperti bahasanya seperti itu. Oke, ada lagi mau kita bahas tentang Joko Kendil, Habib? Cukup ya. Oke, untuk sahabat-sahabat di rumah, kalau kita berdua ada salah kata. Apa sih salah kata sih, Bib? Salah kata. Oke, salah kata. Salah penyampaian. Kalau bahasa Sundanya teh ampura, mohon dimaafin gitu ya. Karena ya bicara ada kamera, tidak ada kamera itu terkadang
suka bikin kita grogi. Walaupun udah sering di kamera berapa kali, pasti adalah seperti itu gitu loh. Nah jadi kita mohon maaf nih untuk teman-teman di rumah, dan jangan lupa dong di like, subscribe, dan komen ya. And share sebanyak-banyaknya biar kita terus semangat. Oke? Selamat aku selamat sih, Bib. Selamat sehat, sejahtera. Insya Allah Kita doain ya. Membahas sesuatu hal yang lebih menarik, lebih sakral. Insya Allah kita ada penelusuran juga, ada cerita real story dari yang punya cerita-cerita story yang mau disampaikan, nanti diceritakan sama TV ini juga bisa kirim ke Instagram kita atau ke Telegram ya. Yes. Sahabat Vini Rama. Dan mohon maaf nih, kan ada yang tanya kok teteh nggak penelusuran gitu kan. Ya memang kebetulan saya sendiri lagi sibuk, lagi banyak ada kerjaan lah gitu kan, emang yang harus diselesaikan. Jadi penelusurannya agak sedikit di pending dulu gitu kan. Nanti tapi insya Allah kedepannya semangat, apalagi untuk yang jejak leluhur Nusantara nggak mungkin saya tutup untuk konten tersebut, karena ternyata banyak banget yang menggemari untuk jejak leluhur Nusantara, Bib. Tapi alhamdulillah loh, Bib, berarti kan dengan banyak permintaan yang Nusantara masih ada yang mempercayai tentang para leluhur kita. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Oke, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.